wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan video project Based e-Learning mata kuliah perpajakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Ratu Akila dengan NIM 63230810. Nama saya Anissa Ismor Fausia dengan NIM 63230577. Nama saya Putri Aurea Tansia dengan NIM 63231289. Saya Vivi Amelia dengan NIM 63230364. Dan saya Zahra Tunisa dengan NIM 63230804. Selamat menonton. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pajak. Pajak ini merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan layanan publik dan program kesehatan. Pembayaran pajak bersifat wajib dan diatur undang-undang sebagai bentuk kontribusi warga negara. Beberapa jenis PPh yang umum digunakan meliputi yang pertama PPh pasal 21, lalu ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan terakhir PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21, yaitu adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Penghasilan bruto pegawai tetap meliputi gaji tunjangan dan premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Lalu penghasilan bruto penerimaan pensiun berupa uang pensiun berkala. Pengurangan penghasilan bruto meliputi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan untuk penggajian tetap. Lalu iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar sendiri untuk penghasilan tetap. Yang terakhir ada biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan untuk penerimaan pensiun. PTKP meliputi untuk diri wajib pajak yaitu 54 juta, tambahan untuk WP 1 kawin yaitu 4.500.000, tambahan untuk istri yang penghasilannya digunakan dengan suami yaitu 54 juta, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang yaitu 4.500.000. Untuk tarif lama PPh mengacu pada pasal 17 ayat 1A sebagai berikut. Yang pertama ada WP dengan penghasilan tahunan yaitu 50 juta adalah 5%, WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. Lalu ada WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%, honorarium peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021, maka pasal 17 ayat 1A di atas tidak berlaku lagi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 ter. Pemerintah mempermudah perhitungan PPh 21 melalui tarif efektif rata-rata berlaku mulai 1 Januari 2024. Penghitungan menjadi lebih sederhana dan praktis. Dasar hukum kebijakan PPh pasal 21 tahun 2024. Yang pertama ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Yang kedua, turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023. Yang terakhir ada memberikan kepastian hukum terkait pemotongan PPh 21. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Yang pertama ada mengatur penggunaan tarif efektif tarif pasal 17 ayat 1 UU PPh. Tersedia pilihan tarif bulanan dan harian. Ketentuan tarif efektif PPh pasal 21, pasal 13 PMK 168 tahun 2023 mengatur tarif efektif bulanan. Berlaku untuk pegawai tetap, tarif dibagi dalam kategori A, B, dan kategori C. Apa itu tarif efektif rata-rata? Yaitu penyederhanaan penghitungan pemotongan PPh 21. Tidak perlu lagi menghitung biaya jabatan dan iuran pensiun setiap masa. Dan penghitungan lebih sederhana dan cepat tanpa mengubah total pajak setahun. Jenis
tarif efektif ada dua, terbulanan untuk pegawai tetap dan bukan pegawai tetap, bulanan, pensiun. Lalu ada terharian untuk pegawai tidak tetap harian. Lalu ada subjek pemotongan PPh 21 dengan ter. Pertama ada pegawai tetap, yang kedua ada pegawai tidak tetap, yang ketiga ada peserta program pensiun, lalu ada mantan pegawai, lalu bukan pegawai, dan yang terakhir peserta kegiatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tarif pemotongan pajak penghasilan. Yang pertama ada tarif efektif bulanan. Ter A sama dengan PTKP tidak kawin, tidak memiliki tanggungan 54 juta. Kalau tidak kawin memiliki tanggungan 1 dan kawin memiliki tanggungan 0, 58,5 juta. Ter B sama dengan PTKP tidak kawin memiliki tanggungan 2 dan kawin memiliki tanggungan 1, 63 juta. Kalau tidak kawin memiliki tanggungan 3 dan kawin memiliki tanggungan 2, 67,5 juta. Lalu ada ter C PTKP kawin memiliki tanggungan 3, 72 juta. Berikutnya ada tarif efektif harian. Penghasilan bruto harian kurang dari sama dengan 450.000 terhariannya 0% dikali PH bruto harian. Lalu kalau lebih besar dari 450.000 sampai 2,5 juta terhariannya 0,5% dikali PH bruto harian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, dan pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. Itu tadi pengertian dari PPh pasal 22. Selanjutnya PPh pasal 22 itu dipungut oleh yang pertama ada bendahara pemerintah, yang kedua ada badan-badan tertentu baik dari pemerintahan maupun swasta atas transaksi perdagangan barang atau tertentu baik dalam kegiatan impor maupun dalam negeri. Nah, selanjutnya ada subjek pemungut pajak PPh pasal 22. Ada apa aja? Yang pertama ada bendahara pemerintah, pusat atau daerah, yang kedua ada BUMN dan BUMD, yang ketiga ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor, dan selanjutnya ada BUMN atau BUMD dan badan usaha tertentu yang melakukan penjualan barang. Selanjutnya ada industri dan eksportir komoditas tertentu seperti hasil hutan, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya ada wajib pajak badan tertentu yang melakukan pembelian barang sangat besar nilainya. Nah, setelah itu ada objek PPh pasal 22. Jadi, untuk objeknya itu sendiri, kita ada yang pertama, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintahan. Selanjutnya ada kegiatan impor barang, terus juga ada penjualan hasil produksi ke distributor besar, terus juga ada pembelian barang oleh badan usaha tertentu, dan yang terakhir ada ekspor komoditas hasil alam, khususnya itu yang belum diolah. Penyetoran PPh pasal 22 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pemungut wajib memberikan bukti potong PPh pasal 22 kepada pihak yang dikenai pajak. Tidak dilakukan pemungutan itu jika yang pertama transaksi di bawah nilai tertentu, misalnya kurang dari 2 juta tanpa pemecahan. Yang kedua, pembayaran kepada pihak yang tidak wajib dikenai pajak, misalnya pada instansi atau pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek pemungutan, tarif, dan saat penyetoran pajak. Nah, untuk yang pertama, khususnya PPh pasal 22, penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP rekanan pemerintahan kepada instansi pemerintah melalui pihak lain dapat dipungut sebesar PPN-nya 11% dan PPNBM sesuai dengan ketentuan apabila ada dari seluruh nilai pembayaran dalam invoice. Yang kedua, ada penghasilan rekanan pemerintah dari instansi pemerintah atas penyerahan barang, jasa, atau sewa harta melalui pihak lain, itu dipungut atau dipotong sesuai PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Nah, dari situ juga seluruh nilai pembayaran dalam invoice.
Dan untuk PPh pasal 22 yang dipungut itu merupakan yang pertama, kredit pajak bagi rekanan pemerintah atau bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final dari rekanan pemerintah yang tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi PPN dan PPh pasal 22 disetor oleh pihak lain yang tiap masa pajaknya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan dilapor setiap masa pajak paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Selanjutnya ada metode perhitungan PPh pasal 22. Nah, yang pertama itu untuk menentukannya kita ada tentukan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, biasanya itu adalah nilai transaksi. Contohnya itu kayak nilai pembelian barang, atau nilai impor, atau nilai harga jual produk. Nah, pertama gunakan tarif PPh 22 yang sesuai tarif PPh-nya. Itu berbeda-beda tergantung pada jenis transaksinya. Untuk yang pertama, transaksi pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan, itu tarifnya itu atas dasar pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara, pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk dengan PPN dan tidak final. Yang kedua ada kegiatan di bidang impor, tarif PPh pasal 22-nya, yang pertama yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, yang kedua yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor, selanjutnya yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual barang, dan terakhir atas impor kedelai, gandum, dan juga tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dikali nilai impor. Selanjutnya ada perhitungan bahan bakar minyak. Yang pertama ada sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Selanjutnya ada 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. Selanjutnya 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana yang dimaksud pada bahan bakar yang pertama dan kedua. Nah, selanjutnya bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Nah, selanjutnya ada pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN tidak final, dan selanjutnya semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN tidak final, dan baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN tidak final, dan selanjutnya otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Nah, untuk perhitungan terakhir yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu tarif PPh pasal 22-nya 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, untuk hitungan jumlah PPh pasal 22 yang harus dipungut atau disetor, itu caranya DPP dikali tarif yang ditentukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23 sendiri adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, pihak yang wajib memotong PPh pasal 23 adalah yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap, dan yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya atas sewa yang ditunjuk dengan SK Kepala KPP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akuntan, yang kedua arsitek, dan yang ketiga ada dokter, yang keempat ada notaris, dan yang kelima ada pejabat pembuat akta tanah atau yang biasa disebut PPAT kecuali camat, dan yang keenam ada pengacara, yang ketujuh ada konsultan, dan yang kedelapan ada orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. PPh pasal 23 dipotong pada yang pertama pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, dan yang kedua ada saat disediakan untuk dibayar, dan yang terakhir adalah pada jatuh tempo pembayaran, mana yang lebih dulu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua ada sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga dividen, artinya bukan objek PPh atau diterima orang pribadi, objek PPh final. Yang keempat ada bagian laba yang bukan objek PPh. Yang kelima ada sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya.
Dan yang keenam ada penghasilan kepada badan usaha jasa keuangan, penyalur pinjaman atau pembiayaan atau PMK. Khusus instansi pemerintah tidak memotong PPh atas A. Penghasilan kepada bank, B. Sewa guna usaha dengan hak opsi, C. Penghasilan kepada badan usaha jasa keuangan, D. Imbalan jasa dengan PPh final, E. Imbalan jasa pengangkutan pasal 15, dan F. Imbalan jasa yang telah dipotong PPh 21, dan yang terakhir G. Penghasilan dengan surat keterangan bebas atau SKB dari KPP. Untuk metode perhitungan PPh pasal 23 adalah rumus perhitungan pasal 23 sama dengan PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali jumlah bruto pembayaran. Dan selanjutnya ada objek dan tarif PPh pasal 23. Yang pertama, 15% dari jumlah bruto atas. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga. C. Royalti. Dan yang terakhir, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Yang kedua ada 2% dari jumlah bruto atas. A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dan yang B ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan yang terakhir, dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor wajib pajak atau NPWP. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif tersebut di atas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan PPh pasal 26. Pengertian dari PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia. Selain bentuk usaha tetap, bila seorang atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia memperoleh penghasilan dari sumber Indonesia, maka penghasilan tersebut dikenakan potongan pajak. Pada objek PPh pasal 26 itu terdiri dari yang pertama ada dividen, yang kedua bunga, yang ketiga royalti, yang keempat sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta, yang kelima imbalan jasa teknis, manajerial, dan jasa lain, yang keenam keuntungan dari pengalihan saham di perusahaan Indonesia, yang kedelapan premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri. Lanjut, ada tarif PPh pasal 26. Pada umumnya, 20% dari jumlah bruto kotor sesuai UU PPh, yaitu bisa lebih rendah jika negara penerima penghasil memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Dengan Indonesia, tarif sesuai P3B bisa antara 10% atau bahkan mencapai 0%. Tergantung jenis penghasilan dan pasal dalam perjanjian. Nah, catatannya yaitu WPLN harus menyertakan SKD atau surat keterangan domisili agar bisa mengenakan tarif P3B. Selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajak bersifat final. Nah, karakteristik PPh final yang pertama, tidak memperhitungkan penghasilan neto atau biaya. Yang kedua, tidak digabungkan dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan. Kemudian yang terakhir, bersifat menyederhanakan administrasi perpajakan. Nah, ada objek dan tarif pajak. Objek pajak PPh penghasilan dari jenis-jenis tertentu yang ditetapkan pemerintah, yaitu meliputi yang pertama, ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto dari sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, bunga atau diskonto obligasi. Kemudian yang ketiga ada hadiah undian. Yang keempat ada transaksi saham dan surat berharga hanya bursa efek. Yang kelima transaksi pengalihan hak atas tanah atau hak bangunan. Nah, kemudian yang keenam ada jasa konstruksi. Yang ketujuh, sewa atas tanah atau bangunan. Yang terakhir ada penghasilan usaha tertentu. Biasanya ini UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Kemudian tarif pajak PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh final berdasarkan jenis penghasilan. Yang pertama, sewa tanah atau bangunan, yaitu 10% dari jumlah bruto. Yang kedua, ada jasa konstruksi. Yang ketiga, 2% untuk pelaksanaan konstruksi kecil. Yang keempat, ada 3% untuk konstruksi menengah dan besar. Yang kelima, 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi. Kemudian yang keenam, ada pengalihan hak atas tanah atau bangunan, yaitu 2,5% dari nilai bruto. Kemudian yang ketujuh, ada UMKM, 0,5% dari omset bruto berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kemudian yang terakhir itu ada hadiah undian dengan 25% dari jumlah bruto. Selanjutnya ada kelebihan PPh final. Yang pertama ada memudahkan perhitungan pajak. Kemudian yang kedua ada cocok untuk penghasilan yang sulit ditentukan biaya dan labanya. Nah, yang terakhir itu menyederhanakan proses administrasi pajak dan pelaporan. Nah, kekurangan dari PPh final ini sendiri yaitu bisa tidak adil karena tidak bisa mempertimbangkan kondisi usaha sebenarnya. Kemudian ada beban pajak tetap meskipun usaha mengalami kerugian. Selanjutnya serta rekan saya akan menjelaskan contoh soal dari PPh yang sudah dijelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari PPh pasal 21.
Bani, pegawai PT Pencari Cinta Sejati, menikah dan mempunyai anak 2. Pada tahun 2023 menerima gaji sebulan sejumlah 10 juta rupiah. PT Pencari Cinta Sejati mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi jaminan kecelakaan kerja senilai 0,75% dari gaji dan premi jaminan kematian sebesar 0,50% dari gaji. PT Pencari Cinta Sejati menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,50% dari gaji. Sedangkan Bani membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Pencari Cinta Sejati juga mengikuti program pensiun unit pegawainya dan membayarkan iuran pensiun untuk Bani kepada pensiun yang pendirinya telah diarahkan oleh Kemenku sebesar Rp200.000 per bulan. Sedangkan Bani membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Tertulis gaji Bani 10 juta. Untuk premi jaminan kecelakaan kerja 0,75% dikalikan jumlah gaji 10 juta sama dengan 75.000. Untuk premi jaminan kematian 0,50% dikalikan jumlah gaji 10 juta rupiah sama dengan 50.000. Untuk penghasilan brutonya 10.125.000 dari hasil penjumlahan. Nah, untuk pengurangannya yaitu yang pertama ada biaya jabatan 5% dikalikan 10.125.000 sama dengan 506.250. Tapi yang diperkenankan yaitu 500.000. Yang kedua, iuran pensiun sejumlah 100.000. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua yaitu tadi 2% dikalikan dari jumlah gaji 10 juta hasilnya 200.000. Jumlah dari pengurangan tadi sebesar Rp800.000. Nah, untuk penghasilan neto sebulannya sama dengan 9.200.000. Lanjut, kita akan menghitung penghasilan neto setahunnya. Jadi setahun itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulan dikalikan 9.200.000 hasilnya Rp110.400.000. PTKP setahunnya yang pertama untuk BP sendiri ada 54 juta, lalu status menikah 4.500.000, anak 2 9 juta. Nah, totalnya 67.500. Untuk penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 42.900. PPh 21 setahun yaitu 5% dikalikan 42.900 hasilnya 2.145.000. Untuk PPh 21 sebulannya yaitu 2.145.000 tadi dibagi 12 bulan yaitu 178.750. Untuk tampilan SPT-nya ada masa perolehan penghasilan serta untuk NPWP pemotong serta nama pemotong. Di sini juga tertera identitas penerima penghasilan yang dipotong, untuk namanya Bani serta alamatnya di Jalan Anggrek, dan seterusnya ada status jumlah penanggung keluarga juga, jenis kelamin laki-laki. Nah, masuk untuk rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Gaji yang kita ketahui di awal yaitu 10 juta, serta ada premi asuransi yang dibayarkan premi pekerja ada 125.000. Nah, untuk jumlah penghasilan brutonya yaitu 10.125.000. Masuk ke pengurangan, yang pertama ada biaya jabatan atau biaya pensiun dibayarkan sebesar 500.000, serta ada iuran pensiun atau iuran THT atau CHT yaitu 300.000. Untuk jumlah pengurangannya ada 800.000. Masuk ke perhitungan pasal 21, yang pertama ada jumlah penghasilan neto yang tadi yaitu 9.200.000. Nah, untuk jumlah penghasilan neto perhitungan pasal 21 setahun itu ada 110.400. Penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya 67.500. Lalu penghasilan kena pajak setahunnya disetahunkan yaitu 42.900. Untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan yaitu 2.147. Jadi pas PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya yaitu 178.750. Di sini sudah ada tertera tanggal dan tanda tangan dari identitas pemotong. Kamil adalah pegawai pada perusahaan PT Legenda, memperoleh gaji sebulan sebesar 8 juta. Kamil belum menikah dan tidak ada tanggungan. PT Legenda masuk program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi JKK dan premi JKM. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar UT 0,75% dan 0,50% dari gaji PT Legenda. Membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Sedangkan Kamil membayar iuran pensiunan sebesar 100.000 dan JHT sebesar 1,50% dari gaji. Hitunglah PPh setahun dan sebulan apabila penghasilan tersebut diterima pada tahun 2023 dan 2024, perbandingkan dan analisis hasil perhitungan tersebut di tahun 2023 dan 2024, buatlah perbandingan perhitungan masa Januari sampai November dan masa Desember. Jawaban gaji 8 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 0,75% dikali 8 juta 60.000, premi jaminan kematian 0,50% dikali 8 juta 40.000 ditambah penghasilan brutonya 8 juta 100. Pengurangan 1 biaya jabatan 5% dikali 8 juta 100 405. 2. Iuran pensiunan 100.000. Ketiga, iuran jaminan hari tua 1,50% dikali 8 juta 120 ditambah 625. Penghasilan neto sebulan 7.475. Lalu ada penghasilan neto setahunnya 12 dikali 7.475 sama dengan 89.700. PTKP setahun untuk PP sendiri 54 juta,
54 dikurangi penghasilan kena pajak setahun 35.700.000, PPh 21 setahun 5% dikali 35.700 sama dengan 1.785.000, PPh 21 per bulan Januari sampai Desember 1.785 dibagi 12 bulan sama dengan 148.750. Nah, di sini saya selanjutnya akan menunjukkan SPT PPh pasal 21. Yang pertama di sini ada NPWP-nya, ada nama pemotongnya PT Legenda, lalu ada NPWP, identitas penerima, ada NIK-nya, namanya Kamil, alamat Jalan Panggung. Di sini tidak tertulis karena tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, jenis kelaminnya laki-laki. Lalu di sini ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama ada gajinya 8 juta, lalu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja ada 100.000, jumlahnya 8.100.000. Lalu pengurangan, yang pertama ada biaya jabatan atau biaya pensiunan 405, iuran pensiunan atau iuran THT ada 220, jumlahnya 625. Lalu ada penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan neto 7.475.000, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 ada 89.700. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan 37.700.000 juta. Lalu ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan ada 1.785. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya adalah 148.750. Lalu di sini yang terakhir ada tanda tangan identitas pemotong. Soal terkait PPh pasal 22. Seperti yang kita lihat di soal, bahwa tepat pada tahun 2024, PT Semen Jaya itu merupakan distributor semen yang membeli semen premium dengan harga sebesar 755 juta, sudah termasuk dengan PPN dari PT Alis Internasional Tbk. Maka pertanyaannya adalah, hitunglah besarnya PPh pasal 22. Nah, kita tahu nih bahwa perhitungan PPh pasal 22 adalah DPP atau dasar pengenaan pajak dikali dengan ketentuan tarif yang digunakan. Nah, seperti yang kita tahu di soal, bahwasannya tahun pembelian semen pada PT Semen Jaya adalah pada tahun 2024, yang mana kita tahu bahwa PPh pasal 22 itu ketentuannya sejak 1 April 2022, apabila instansi pemerintah membeli BKP atau JKP, maka nilai yang terkandung dalam belanjanya itu sebesar 111%. Bukan 110 lagi. Dan DPP-nya adalah sebesar 100 per 111 dikali nilai belanja sudah termasuk PPN, bukan lagi 100 per 110. Oleh karena itu, berdasarkan soal di atas, maka besar DPP-nya atau dasar pengenaan pajak PPN pajak pertama nilainya adalah 100 per 111 dikali nilai belanja semennya, yaitu sebesar 755 juta. Maka hasilnya diketahui sebesar 680.180.180 rupiah. Itu tadi jumlah DPP PPN pada PT Semen Jaya, baru DPP PPN ya. Nah, setelahnya kita tahu nih, kira-kira berapa ya pajak penghasilannya? Pajak penghasilan pasal 22-nya kita yang harus dipungut itu sebesar seperti yang tadi disebutkan rumusnya, yaitu DPP dikali ketentuan tarif yang digunakan. DPP-nya sudah diketahui, maka kita harus tahu dulu nih kira-kira tarif bahan yang digunakan itu berapa. Nah, berdasarkan soal tadi, bahan yang digunakan itu adalah semen, yang mana termasuk dalam sebuah kategori penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yaitu jika semen itu sebesar 0,25% dari DPP PPN tidak finalnya. Nah, maksudnya tidak final adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan itu tuh masih diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunannya. Nah, itu maksud tidak final ya. Jadi tadi perhitungan semen itu kan 0,25%. Langsung kita masukkan aja nih ke dalam rumus PPh pasal 22-nya, yaitu sebesar 0,25% dikali hasil perhitungan DPP PPN di atas, yaitu sebesar 680.180.180 rupiah. Hasilnya adalah sebesar 1.700.450 rupiah. Jadi, pajak penghasilan atau PPh pasal 22 yang dipungut dari PT Semen Jaya adalah sebesar 1.700.450 rupiah. Nah, berikut adalah untuk pengisian SPT PPh pasal 22. Nah, di sini terlihat masa pajaknya pada bulan 11 tahun 2024 bahwa PT Semen Jaya telah melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar Rp1.700.450. Nah, selanjutnya ini dipungut oleh PT Alis Internasional. Selanjutnya kita masuk ke SPT-nya. Di sini terlihat untuk nomor SPT-nya dan dilanjutkan dengan NPWP kita isi, terus ada namanya terus ada alamat, dan selanjutnya kita akan mengisi pada semen karena tadi kan yang dibeli itu berupa semen sebesar 755 juta. Nah, lanjut kita masuk ke tarif. Tadi kan untuk tarif semen itu sebesar 0,25% diisi. Nah, setelah dipotong oleh DPP dan sebagainya, maka hasilnya menjadi Rp1.700.450. Nah, selanjutnya kita ke bawah dan langsung dimasukkan aja totalnya, dan terbilangnya yaitu Rp1.700.450. Nah, terus di sini nama pemungutnya dari PT Alis Jaya dan tanda tangannya. Sudah selesai, mudah bukan? Itu dia tadi pengisian untuk SPT pemungutan PPh pasal 22. Akan membahas contoh soal perhitungan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa konsultasi. Dalam soal ini, PT Maju Terus sebagai wajib pajak badan membayar jasa konsultasi kepada PT Cerdas Konsultan sebesar Rp100 juta, tepatnya pada bulan Maret tahun 2025. Karena jenis pembayaran ini termasuk jasa konsultasi, maka dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Pertanyaan 1. Menghitung PPh. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong? Kita menghitung 2% dari Rp100 juta sama dengan Rp2 juta. Jadi, PT Maju Terus wajib memotong PPh pasal 23 sebesar Rp2 juta. Pertanyaan kedua, menghitung jumlah yang diterima. Lalu, berapa jumlah yang diterima oleh PT Cerdas Konsultan? Setelah dipotong PPh, kita kurangi Rp100 juta dengan 2 juta. Hasilnya adalah Rp98 juta.
Jadi, PT Cerdas Konsultan akan menerima pembayaran bersih sebesar 98 juta rupiah. Dari pembayaran jasa sebesar 100 juta rupiah, PT Maju Terus memotong pajak 2 juta dan menyetorkannya ke negara, sedangkan PT Cerdas Konsultan menerima sisanya, yaitu 98 juta rupiah. Nah, ini untuk formulir pengisian SPT PPH pasal 23. Karena di sini SPT normal, berarti kita mensilang pada SPT normal. Untuk masa pajak sesuai dengan tanggal yang tertera di soal, yaitu per 03/2025. Untuk NPWP diisi dengan NPWP PT Cerdas Konsultan dengan NPWP 0234567810110000. Namanya ini diisi oleh pemotong pajak, yaitu PT Cerdas Konsultan. Karena ini jasa konsultan, berarti kita menuliskan pada bagian jasa konsultan, yaitu jumlah penghasilan brutonya sama dengan 100 juta rupiah. Dan untuk PPh yang dipotong yaitu 2 juta rupiah. Untuk bagian jumlah sama, yaitu menyesuaikan di atasnya. Jadi pada bagian jumlah penghasilan brutonya 100 juta rupiah dan PPh yang dipotong yaitu 2 juta rupiah. Untuk bagian terbilang ditulisnya untuk PPh yang dipotong, berarti 2 juta rupiah. Karena ini kita tidak melampirkan apapun, berarti pada bagian lampiran kita lewati, dan kemudian kita mengisi pada bagian pernyataan dan tanda tangan. Di sini diisi oleh kuasa wajib pajak. Kuasa wajib pajaknya yaitu PT Maju Terus. Tanggalnya yaitu yang tadi pada bulan 03/2025. Dan yang terakhir kita isi dengan tanda tangan. 1.500 per US dollarnya, hitunglah PPh pasal 26. Nah, penghasilan bruto berupa gaji sebulan 10 US dollar, kemudian dikali kursnya yaitu 10.500, maka hasilnya adalah 105 juta. PPh pasal 26 ini 20 dikali 105 juta, hasilnya itu 21 juta. Nah, contoh selanjutnya dengan PB3, PT Mantap Jaya membayar bunga pinjaman sebesar 100 juta kepada perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang menyertakan SKD, dan berdasarkan P3B Indonesia Jepang, tarif PPh pasal 26 atas bunga adalah 10%. Maka hitunglah PPh pasal 26 yang dipotong. Jawabannya adalah PPh 26 sama dengan 10% dikali 100 juta, maka hasilnya itu 10 juta. Saya akan menjelaskan pengisian SPT pada pasal 26. Nah, di sini itu identitas pemotong pajaknya NPWP dengan 0234567810110000. Untuk namanya itu ada PT Mantap Jaya dengan alamat Dukuh Turi. Nah, dengan bunga jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 100 juta. Kemudian PPh yang dipotongnya itu sebesar 10 juta. Nah, maka jumlah yang terbilang adalah 10 juta. Untuk pemotong pajaknya ada PT Dira Consulting dengan NPWP 0234567810110000. Kemudian tanggalnya itu ada 30 Juni 2025. Nah, diisi oleh petugas juga pada tanggal 30 Juni 2025. Baik, contoh soal selanjutnya adalah Tuan Joko menjual 4.000 lembar saham dengan harga 12.000 per lembar. Hitunglah besar PPh pasal 4 ayat 2. Jawabannya PPh pasal 4 ayat di atas penjualan saham yaitu 4.000 dikali 12%, hasilnya itu 48 juta. Kemudian dikali 0,1%, hasilnya itu 48.000. Nah, contoh soal yang terakhir, Jeki menyimpan uang deposito di Bank BSI sebesar 150 juta dengan tingkat bunganya yaitu 12% per tahun. Hitunglah besar bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2. Untuk bunga depositonya 12% dikali 150 juta, kemudian dibagi 12% itu hasilnya 1.500.000. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 20% dikali 1.500.000, maka hasilnya itu 300.000. SPT untuk PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama kita mengisi NPWP, ditulis 014321230543 dan 111. Nah, namanya itu Tuan Joko, kemudian alamatnya itu di Pepetan. Kemudian kita isi transaksi penjualan saham, yang saham pendiri itu nilai objek pajaknya 48 juta, kemudian PPh yang sudah dipotong atau dipungut itu senilai 48 juta. Nah, di sini juga terbilang 48.000. Kemudian pemotong pajaknya itu dari PT Sejati dengan NPWP 011122234444 kemudian 000. Nah, tanggalnya itu 30 Juni tahun 2025. Diisi oleh petugas juga pada tanggal 30 Juni tahun 2025 dan yang bertanda tangan di bawah ini. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.